Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Matahari Ded Putri. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian yang berjudul Bagaimana Pembelajaran Jarak Jauh dengan Menggunakan Media WhatsApp terhadap Efektivitas Belajar Siswa SDN Kruk Pucung, Bekasi Utara. Di sini ada latar belakang. Pendidikan merupakan hal yang penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Pendidikan nasional yang dimaksud peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Pendidikan merupakan sebuah keharusan bagi bangsa Indonesia demi perkembangan pembangunan, sebab dasar pembangunan yang strategis adalah pendidikan. Pendidikan haruslah digunakan untuk mendidik segenap rakyat, bukan hanya untuk beberapa golongan tertentu saja. Oleh karena itu, tugas negaralah yang harus mengatur hal tersebut untuk proses pencerdasan bangsa. Belajar dan pembelajaran adalah dua hal yang saling berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan edukatif. Belajar dan pembelajaran dikatakan sebuah bentuk edukasi yang menjadikan adanya suatu interaksi antara guru dengan siswa. Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dalam hal ini diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum sejak ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO. Coronavirus 19 atau COVID-19 telah menjadi permasalahan bersama bagi seluruh negara di dunia. WHO mengatakan bahwa pandemi COVID-19 bukan hanya permasalahan kesehatan, melainkan telah menjadi permasalahan multisektoral, seperti di bidang ekonomi, sosial, politik, pendidikan, hingga psikologis. WHO kemudian memberikan mandat kepada seluruh negara untuk bekerja dengan melibatkan banyak mitra di semua sektor. Salah satu upaya untuk mengurangi penyebaran COVID-19 adalah melalui pembatasan aktivitas di luar rumah. Hal tersebut mengharuskan sebagian besar pekerja seperti guru serta murid-murid melakukan pekerjaan dan pembelajarannya dari rumah atau kerja dari rumah. Diterapkannya pembelajaran secara daring atau online di tengah pandemi ini diharapkan agar proses pembelajaran masih tetap berjalan lancar walaupun hanya dilaksanakan secara daring dan upaya pembelajaran masih dapat berjalan secara lancar dan efektif. Namun, terdapat beberapa masalah atau kendala yang dihadapi peserta didik pada pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini, seperti biaya, motivasi belajar, layanan, umpan balik, kurangnya pengalaman serta kebiasaan. Pembelajaran jarak jauh dinilai tidak lebih baik daripada pembelajaran yang dilakukan secara langsung atau tatap muka. Kurangnya interaksi yang aktif, minimnya perorganisasian merupakan salah satu yang menjadi kendala pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh yang efektif tentu harus didukung dengan konten yang diberikan, fasilitas koneksi internet, serta perhatian dan ketersediaan yang cukup besar. Berdasarkan hasil wawancara penelitian di lapangan terhadap pendidik dan peserta didik di sekolah, pelaksanaan pembelajaran daring dilaksanakan menggunakan media WhatsApp. Pemilihan media WhatsApp di sini dikarenakan WhatsApp pada saat ini merupakan salah satu media sosial yang banyak digunakan oleh setiap orang. Dan sebelum sistem pembelajaran daring ditetapkan oleh pemerintah, penggunaan media WhatsApp memang sudah sering digunakan oleh pendidik dan peserta didik untuk menjadi media penyampai informasi. Ditetapkannya pembelajaran online melalui media WhatsApp bertujuan untuk mengaktifkan belajar siswa dalam
kegiatan pembelajaran meski dalam kondisi berjauhan akibat pandemi COVID-19. Aktivitas belajar dalam pembelajaran sangatlah penting dan menjadi faktor utama dalam terwujudnya tujuan pembelajaran. Maka penting juga menciptakan kondisi atau suatu proses yang mengarahkan siswa melakukan aktivitas belajar. Dalam konteks belajar, maka siswa harus memperoleh interaksi, baik interaksi dengan guru maupun interaksi sesama siswa. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada seberapa banyak peserta didik yang kurang aktif dalam berpartisipasi dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, seberapa banyak peserta didik yang telat mengumpulkan tugas-tugas karena kendala sinyal dan kuota. Lalu tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh pembelajaran daring menggunakan media WhatsApp terhadap efektivitas belajar siswa SDN Teluk Pucung, Bekasi Utara. Lalu ada manfaat penelitian. Penelitian praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai bagaimana pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media WhatsApp terhadap efektivitas belajar siswa SDN Teluk Pucung. Yang kedua ada manfaat penelitian teoritis. Secara akademis, penelitian ini untuk menambah dan memperkaya khasana keilmuan dalam dunia pendidikan dan memberi wawasan bagi penyusun dan pembaca pada umumnya. Lalu di sini ada bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama ada jurnal hasil penelitian volume 3 pada bulan September tahun 2020 oleh Muhammad Awin Albi yang berjudul Media Sosial WhatsApp sebagai Media Pembelajaran Jarak Jauh Mata Kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Perbedaan penelitiannya ada pada subjek penelitian penulis. Lalu yang kedua ada jurnal hasil penelitian volume 5 nomor 2 pada bulan Juni tahun 2020 oleh Nurul Astuti, program studi Pendidikan Matematika, jurusan Pendidikan MIPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Judulnya Efektivitas Pembelajaran Statistika Matematika melalui Media WhatsApp Group ditinjau dari hasil belajar mahasiswa masa pandemi COVID-19. Perbedaan penelitiannya ada di jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuasi eksperimen. Lalu yang ketiga, jurnal hasil penelitian volume 5 nomor 2 tahun 2001 oleh Anik Suryani yang berjudul Pemanfaatan Sosial Media WhatsApp sebagai Media Pembelajaran Jarak Jauh TKKU Anak Indonesia. Perbedaan penelitiannya ada di teori penelitian yang digunakan menggunakan teori penelitian fenomenologi. Lalu di sini ada bab 3 metodologi penelitian. Metodenya menggunakan deskriptif kualitatif, pendekatan menggunakan analisis etnometodologi, teknik pengumpulan datanya, observasi dan wawancara, teknik analisis data, analisis triangulasi sumber. Lalu di sini ada analisis pendekatan etnometodologi. Pendekatan etnometodologi merupakan metode penelitian yang mengamati perilaku individu dalam mengambil tindakan yang didasarinya, cara mengambil tindakannya atau cara mereka belajar dalam mengambil tindakan itu. Etnometodologi merupakan kelompok metode dalam ranah penelitian kualitatif yang dipusatkan kajiannya pada realita yang memiliki penafsiran praktis, termasuk dalam penelitian kualitatif karena penelitian etnometodologi menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yakni data yang berasal dari pengamatan terhadap suatu ucapan, tulisan, dan perilaku subjek yang diamati. Lalu ada teknik analisis data. Triangulasi sumber adalah triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang.
Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.